Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Novitasari Dwi Saputro dari kelas TK 4805 dengan NIM 1010324300028. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tugas persamaan diferensial dari latihan dan aktivitas mahasiswa 6.1 sampai 7.2. Di sini pertama saya akan menjelaskan aktivitas mahasiswa 6.1. Saya menggunakan soal ke-1 di mana sistem persamaan diferensial non-homogen X aksen 6143 X ditambah FT dengan solusi homogen XH sama dengan C1 14 E pangkat 2T ditambah C2 11 E pangkat 7T. Nah, soal ke-1 yakni diberikan FT sama dengan 4T ditambah 1 dan 5T ditambah 7. Selanjutnya, terdapat sistem persamaan diferensial. Di sini saya menjelaskan step by step. Untuk sistem persamaan diferensialnya yakni X aksen sama dengan 6143X ditambah 4T tambah 1 5T tambah 7. Untuk persamaan karakteristiknya, di sini menggunakan determinan A min lambda I sama dengan 0. Sini saya memasukkan determinan 6 min lambda 1, 4, 3 min lambda sama dengan 0. Lalu di sini dioperasikan di mana 6 min lambda dikali 3 min lambda min 1 dikali 4. Di sini kita sesuaikan yang ada lambdanya dengan lambda lalu konstanta dengan konstanta. Selanjutnya kita hitung dan hasilnya yakni lambda kuadrat min 9 lambda tambah 14 sama dengan 0. Untuk nilai eigennya, karena tadi dari persamaan kita mendapatkan lambda kuadrat dan min 9 lambda tambah 14, maka persamaan ini difaktorkan dan menghasilkan lambda min 7, lalu lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai eigennya lambda 1 sama dengan 7 dan lambda 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk vektor eigen, di sini A min lambda I K sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 7 kita masukkan di mana 6 min 7, 1, 4, 3 min 7, lalu K1, K2 sama dengan 0, 0. Lalu kita operasikan hasilnya min 1, 1, 4, min 4, K1, K2 sama dengan 0, 0. Di mana di sini min K1 tambah K2 sama dengan 0, kita gunakan pemisalan jika K2 sama dengan 1, maka K1 sama dengan 1, karena K1 sama dengan K2. Lalu K1 sama dengan K1 dan 1. Lalu di sini lambda kedua sama dengan 2, kita masukkan 6 min 2, 1, 4, 3 min 2, K1, K2 sama dengan 0, 0. Setelah dioperasikan menghasilkan 4, 1, 4, 1. K1, K2 sama dengan 0, 0. Didapatkan persamaan 4K1 tambah K2 sama dengan 0, di mana jika misal K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 4. Karena di sini pemisalannya K2 sama dengan min 4K1, jadi K2 didapatkan 1 min 4. Lalu kita bisa menghitung solusi homogen. Ini merupakan rumusnya, C1K1 E lambda 1T ditambah C2K2 E lambda 2T. Lalu solusi homogennya C1 11 E pangkat 7T ditambah C2 1 min 4 E pangkat 2T. Nah, selanjutnya kita akan memilih solusi partikular. XP sama dengan A1 A2 dikali T ditambah B1 B2. Ini sebenarnya bisa A1 B1 atau di sini A2 B2. Cuman biar langsung selaras, saya menggunakan solusi partikular seperti ini agar memudahkan perhitungan. Lalu di sini kita akan menghitung solusi partikular di mana X aksen P A1 A2 sama dengan 6 1 4 3 dikali A1 A2 kali T tambah B1 B2 ditambah 4T tambah 1 5T tambah 7.
X aksen P sama dengan AX tambah FT. Lalu kita di sini tinggal memasukkan saja bilangannya sesuai rumus yang di sini. Jadi 6A1T lalu 4A1T ditambah A2T ditambah 3A2T. Lalu sini 6B1, B2, 4B1, 3B2. Nah, setelah itu ditambah 4T, 5T tambah 1, 7. Selanjutnya kita akan mengeliminasi koefisien T. Di sini 6A1 tambah A2 tambah 4 sama dengan 0. Lalu A2 sama dengan min 4 min 6, 1. Di sini didapatkan persamaan 1 dan 4A1 tambah 3A2 tambah 5 sama dengan 0. Kita mendapatkan persamaan 2. Kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan 2 di mana 4A1 tambah 3 min 4 min 6A1 tambah 5 sama dengan 0. 4A1 tambah min 12 karena 3 dikali 4 lalu 3 dikali min 6. Dapatkan hasil 4A1 tambah min 12 min 18A1 tambah 5 sama dengan 0. Lalu kita operasikan, kita hitung yang memiliki A dengan A lalu konstanta dengan konstanta. Didapatkan hasil min 14A1 min 7 sama dengan 0. Maka min 14A1 sama dengan 7 dan A1 didapatkan 7 per min 14 sama dengan min 0,5. Selanjutnya untuk mencari A2 sama dengan min 4 min 6 dikali min 0,5 sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Maka A didapatkan min 0,5 dan 1. Lalu untuk mencari B, kita akan menggunakan eliminasi konstanta. Kita buat persamaannya dulu. A1 sama dengan 6B1 tambah B2 tambah 1 sama dengan min 0,5 sama dengan 6B1 tambah B2 tambah 1. Didapatkan persamaan ketiga. Lalu A2 sama dengan 4B1 tambah 3B2 tambah 7. Didapatkan persamaan keempat yakni min 1 sama dengan 4B1 tambah 3B2 tambah 7. Lalu kita akan mensubstitusikan persamaan 3 di mana B2 sama dengan min 1,5 6B1 min 6B1. Lalu kita substitusi ke persamaan keempat. 4B1 tambah 3 dikali min 1,5 min 6B1 sama dengan min 8. Lalu 4B1 min 4,5 min 18B1 sama dengan min 8. Didapatkan hasil 14B1 sama dengan min 3,5, yakni min 3,5 dibagi min 14 sama dengan 0,25. Untuk mencari B2-nya, maka tinggal kita substitusikan kembali sama dengan min 1,5, min 6 dikali 0,25 sama dengan min 1,5 dikurang 1,5 min sama dengan min 3. Maka B sama dengan 0,25 dan min 3. Lalu kita mendapatkan solusi partikular yakni min 0,5 min 1T ditambah 0,25 min 3. Dan solusi umumnya kita tinggal menambahkan solusi homogen ditambah solusi partikular yakni C1 11E pangkat 7T tambah C2 1 min 4E pangkat 2T tambah min 0,5 min 1T tambah 0,25 min 3. Nah, selanjutnya di sini pola untuk mendapatkan solusi partikular adalah dengan menyesuaikan bentuk solusi terhadap fungsi ft. Apabila fungsi ft berupa polinomial, maka kita harus memisahkan solusi partikular sebagai polinomial dengan derajat yang setara. Namun, jika ft berbentuk eksponensial atau kombinasi fungsi lainnya, maka solusi partikular dibuat pemisahan dengan mengikuti fungsi tersebut. Setelah pemilihan solusi partikular ditentukan, langkah selanjutnya menurunkan dan melakukan substitusi dalam sistem persamaan. Lalu melakukan perhitungan eliminasi guna menyamaratakan bentuk perhitungan pada ruas kiri dan kanan. Langkah terakhir membuat solusi umumnya dengan gabungan dari solusi homogen dan solusi partikular.
Nah, untuk representasi Nagranya sendiri dilakukan dengan menyatakan solusi partikular sebagai fungsi vektor yang bergantung pada waktu. Kemudian dalam representasi ini, solusi partikular menggambarkan adanya modifikasi atau pergeseran lintasan solusi dari sistem homogen karena adanya Ft. Dengan kata lain, solusi partikular bertindak sebagai mekanisme penyeimbang lintasan sistem agar sistem dapat selaras dengan pengaruh yang diberikan oleh Ft. Selanjutnya ada latihan 6.1, yakni terkait rangkaian listrik. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff dari rangkaian ini diperoleh persamaan di mana I1 sama dengan I2 tambah I3 untuk persamaan pertama. Lalu untuk persamaan kedua ada D1 DI2 dibagi DT sama dengan min R1 per L1 I2 min R1 per L1 I3 ditambah E per L1. Lalu untuk persamaan ketiga yakni ada DI 3 per DT sama dengan min R1 per L2 dikali I2 min R1 tambah R2 per L2 dikali I3 tambah E per L2. Ini untuk persamaan ketiga dan ini untuk rangkaiannya. Untuk data rangkaiannya ada R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, L1 sama dengan 1H, L2 sama dengan 1H, E sama dengan 60 volt, I2 sama dengan 0A, I3 sama dengan 0A. Nah, untuk menganalisis rangkaian dengan menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Yang pertama, kita akan membuat sistem persamaan diferensial dalam bentuk matriks. Nah, di sini saya sudah buatkan matriks sistem persamaan diferensial. Langkah pertamanya, kita substitusi nilai komponen ke dalam persamaan diferensial 2 dan 3. Nah, jadi kita untuk mendapatkan dan membuat matriks, kita masukkan dulu ke dalam persamaan 2 dan 3 angka-angka yang ada di dalam data rangkaian ini. Didapatkan DI2 per DT sama dengan min 2 per I kali I2 dikurangi 2 per 1 dikali I3 tambah 60 per 1. Didapatkan DI 2 per DT sama dengan min 2 I2 dikurangi 2 I3 ditambah 60. Lalu untuk persamaan ketiga, DI 3 per DT sama dengan min 2 per 1 I2 dikurangi 2 tambah 3 per 1 I3 tambah 60 per 1. Didapatkan hasil min 2 I2 min 5 I3 ditambah 60. Maka bentuk matriksnya X aksen sama dengan AX plus FT di mana X sama dengan I2 I3. Lalu kita buat matriksnya I aksen 2 I aksen 3 sama dengan min 2 min 2, min 2, min 5. Kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Lalu I2, I3 ditambah 60, 60. Seperti itu. Lalu untuk soal B, menentukan nilai I2T dan I3T. Yang pertama, saya melakukan langkah untuk menentukan solusi homogen terlebih dahulu. Untuk solusi homogen, tadi kita sudah mendapatkan matriks A, min 2, min 2, min 2, min 5. Lalu kita hitung persamaan karakteristiknya dengan rumus determinan A min lambda I sama dengan 0. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya dan didapatkan hasil nilai eigen di mana lambda 1 sama dengan min 1 dan lambda 2 sama dengan min 6. Lalu kita hitung vektor eigennya untuk lambda 1 sama dengan min 1. Sini kita gunakan rumus A min 1 kali I kali K sama dengan 0. Nah, kita buat dulu seperti ini. Min 1, min 2, min 2, min 4, K1, K2. Nah, kita buat. Lalu kita hitung di mana di sini didapatkan min K1, min 2 K2 sama dengan 0. Jika K2 sama dengan 1, maka K1 sama dengan min 2. Dan di sini K1 sama dengan min 2 K2. Maka vektor eigennya min 2, 1. Lalu kita menghitung vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan min 6. Kita langsung saja dihitung dengan rumus A min dikali min 6 dikali I kali K sama dengan 0. Setelah dimasukkan angkanya dan dihitung didapatkan 4K1 min 2K2 sama dengan 0, di mana 2K1 sama dengan K2. Jika K1 sama dengan 1, maka K2 sama dengan 2. Maka vektor eigen K2 adalah 1 dan 2.
Jadi solusi homogennya C1 min 21E pangkat min T tambah C2 12E pangkat min 6T. Kita cari lagi solusi partikularnya. Di sini karena FT 60-60 adalah konstanta, kita bisa menebak solusi partikularnya berupa konstanta juga, yakni A, B, sehingga X aksen P sama dengan 0, 0. Kita substitusi ke persamaan awal, jadi 0, 0 sama dengan min 2, min 2, min 2, min 5, A, B tambah 60, 60. Kita masukkan buat sistem persamaan linear, yakni min 2A min 2B tambah 60 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan jadi 2A tambah 2B sama dengan 60. Kita hitung dan hasilnya A plus B sama dengan 30, di mana A sama dengan 30 min B. Lalu min 2A min 5B tambah 60 sama dengan 60. Dimasukkan lagi angkanya, kita pindah ruaskan jadi 2A plus 5B sama dengan 60. Kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, yakni min 2 dikali 30 min B tambah 5B sama dengan 60. Lalu 60 min 2B tambah 5B sama dengan 60. 3B sama dengan 0, B sama dengan 0. Dan untuk A-nya sama dengan 30 min 0 sama dengan A dihasilkan 30. Maka solusi partikularnya yakni 30, 0. Dan solusi umumnya ada I2T, I3T sama dengan C1 min 2, 1E min T tambah C2, 1, 2E pangkat min 6T tambah 30, 0. Nah, di sini kita mendapatkan kondisi awal I2 0 sama dengan 0 dan I3 0 sama dengan 0. Maka kita masukkan kembali 0, 0 sama dengan C1 min 2, 1 tambah C2, 1, 2 tambah 30, 0. Sistem persamaan untuk konstantanya kita buat min 2C1 tambah C2 tambah 30 sama dengan 0, di mana C2 sama dengan 2C1 min 30. Lalu untuk persamaan kedua, C1 tambah 2C2 sama dengan 0. Dan kita lakukan substitusi. C1 tambah 2 dikali 2C1 kurang 30 sama dengan 0. 5C1 min 60 sama dengan 0, didapatkan C1 sama dengan 12. Lalu C2 sama dengan 2 kali 12 min 30, didapatkan C2 sama dengan min 6. Jadi untuk I2T dan I3T sama dengan, kita masukkan ke dalam persamaan angka-angkanya. I2T sama dengan min 2 dikali 12 E pangkat min T tambah I dikali min 6 E pangkat min 6T tambah 30. Didapatkan hasil, kita pindah ruaskan terlebih dahulu, 30 min 24 E pangkat min T min 6 E pangkat min 6T. Untuk I pangkat 3T, kita masukkanlah kembali angkanya ke dalam persamaan, jadi 1 dikali 12 E min T ditambah 2 dikali min 6 E pangkat min 6T ditambah 0. Didapatkan hasil I3T sama dengan 12 E pangkat min T min 12 E pangkat min 6T. Jadi ini untuk hasil yang I2 dan ini khusus untuk hasil yang I3. Kemudian untuk soal terakhir, yakni menentukan nilai I1T. Kita gunakan persamaan 1, yakni I1 sama dengan I2 ditambah I3. Lalu kita masukkan angka-angka tadi yang sudah didapat. I1T sama dengan 30 dikurangi 24 E pangkat min T dikurangi 6 E min 6T ditambah 12 E min T dikurangi 12 E pangkat min 6T. Lalu di sini kita masukkan mana yang konstanta, kita pisahkan dulu. Dan di sini kita masukkan yang memiliki E pangkat min T-nya sama. Jadi kita masukkan 30 dikali min 6 min 24 tambah 12 E pangkat min T ditambah min 6 min 12 E pangkat min 6T. Sehingga hasil I1T sama dengan 30 min 12 E min T min 18 E min pangkat E min 6T.
Mungkin segitu penjelasan dari saya terkait tugas persamaan diferensial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.